Shalom, salam satu iman. Hari ini saya ingin berbagi firman Allah lagi untuk kita semua. Dan firman ini terambil dari kitab Roma. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Renungan firman pada hari ini saya beri tema, kalahkanlah yang jahat dengan kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam berbagai perlombaan atau pertarungan atau peperangan, tentunya seseorang merindukan agar selalu ingin menjadi pemenangnya. Tidak ada satupun orang yang ingin kalah. Karena itulah ada begitu banyak persiapan-persiapan yang dilakukan. Ada begitu banyak hal-hal yang harus dilengkapi untuk menghadapi perlombaan ataupun pertarungan atau peperangan. Dan tentunya semuanya itu juga akan menjadi sesuatu yang menentukan untuk memenangkan peperangan itu. Karena itulah dalam kehidupan beriman kita, sebenarnya setiap hari itu kita juga diperhadapkan dengan peperangan-peperangan. Kita diperhadapkan dengan perlawanan yang harus kita lakukan. Yang kita lawan itu menurut firman Allah yang kita baca, yaitu kejahatan. Karena itu tema kita pada hari ini, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan tentunya ada begitu banyak di sekitar kita. Mungkin kita jumpai di lingkungan di mana kita ada, atau di tempat kerja kita, atau mungkin juga ada di dalam kehidupan keluarga. Berbagai kejahatan itu tentunya akan menjadikan seseorang merasa tertekan kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang merencanakan yang tidak baik bagi kita. Tentunya kita merasa tidak nyaman. Oleh karena itu kita harus memerangi itu. Bagaimana cara kita memerangi? Nah, ini yang unik. Karena kehendak kita sebagai manusia atau keinginan daging kita untuk menghadapi atau memerangi yang jahat itu, kita juga harus jahat. Ya kan, seperti itu. Kita lihat dalam kehidupan kita. Kau jahatin saya juga akan jahatin. Kau berbuat seperti ini merugikan saya, sekali waktu saya juga akan balas untuk merugikan. Itu yang ada di dalam pikiran kita sebagai manusia yang selalu ingin memuaskan kedagingan kita. Tetapi saat ini firman Allah berkata lain, yaitu untuk mengalahkan kejahatan kita harus mengalahkan dengan kebaikan. Nah, ini susah, saudara-saudara. Kita diajak untuk melakukan yang baik sekalipun orang melakukan kejahatan kepada kita. Lah, bagaimana kita bisa mengerjakan itu? Bagaimana supaya kita bisa melakukan yang baik sekalipun orang berbuat jahat? Nah, itulah firman Allah yang disampaikan kepada kita saat ini. Kalau kita baca secara keseluruhan perikop ini, di sini ada nasihat-nasihat untuk hidup di dalam damai, di dalam kasih. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, yang kita akan terima yaitu kehancuran, kekacauan, atau banyak hal yang merugikan kita. Tetapi ketika melawan kejahatan itu dengan kebaikan, ini ada janji firman Tuhan. Karena firman Allah ini mengatakan sebelumnya, ayat sebelumnya itu, ya, Tuhan sendiri mengatakan pembalasan itu adalah hak, bukan haknya kita. Karena itu kita penting untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Kita penting untuk membuka hati kita dituntun oleh kehendak Roh Allah.
Sehingga ketika kita merencanakan atau mengingini, kita juga menghendaki membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita akan melihat itu, kita akan dituntun untuk bisa kembali kepada firman Allah, melakukan yang baik. Karena itu, sekalipun kita tidak mampu atau kita tidak bisa melakukan firman Allah seperti ini untuk membalas yang jahat itu dengan yang baik, tetapi Tuhan sendiri akan memampukan kita jikalau kita membuka hati kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah hari ini kita terus akan melakukan yang baik sekalipun orang lain berbuat jahat, karena kebaikan itu pasti akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam satu iman.